hiding so they don't see this part of me. Halo Sobat Kesmas, di video kali ini kita akan membahas tentang musculoskeletal disorders pada pekerja penjahit. Sebelum itu, kita perlu tahu apa itu musculoskeletal disorders. Nah, musculoskeletal disorders ini merupakan masalah kesehatan yang sering ditemui di lingkungan kerja. Menurut Canadian Center for Occupational Health and Safety, Work-Related Musculoskeletal Disorders atau WMSDS disebabkan oleh aktivitas pekerjaan yang sering dilakukan dan dilakukan dengan berulang ataupun pekerjaan yang dilakukan dengan postur yang tidak alami. Faktor penyebab WMSDS adalah penggunaan tenaga berlebihan, melakukan pekerjaan dalam jangka waktu yang lama, melakukan pekerjaan yang repetitif, bekerja dengan postur yang tidak alami, mempertahankan satu postur dalam waktu yang lama, faktor lingkungan, dan faktor psikososial. Di sini mengapa kita mengambil pekerjaan menjahit? Karena menurut kami, pekerjaan menjahit juga memiliki risiko mengalami musculoskeletal disorders atau keluhan muskuloskeletal, yang mana pekerjaan mereka sering dilakukan secara berulang dan bekerja dalam keadaan duduk dalam waktu yang lama. Duduk dalam waktu yang lama secara otomatis dapat membuat bagian-bagian tubuh tertentu seperti tulang belakang, punggung, lutut, betis, lengan, dan sebagainya mengalami pegal-pegal, yang mana hal ini merupakan suatu masalah yang dapat mengganggu produktivitas penjahit. Dengan melihat masalah ini, kami ingin mengetahui bagaimana keadaan penjahit di Kota Kupang pada saat menjahit. Dan tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mempelajari bagaimana cara melihat dan mengukur beban kerja dari para penjahit yang berada di Kota Kupang, serta mengetahui keadaan penjahit pada saat menjahit dengan melihat posisi mereka, sehingga dapat menentukan beban kerja yang mereka terima pada saat menjahit, apakah mengalami rasa sakit atau tidak. Di sini, alat dan objek penelitian yang kami gunakan itu, yang pertama ada alat. Alat yang kami gunakan ada 4, yaitu Nordic Body Map Questionnaire, lembar penilaian Rula, lembar penilaian Reba, dan aplikasi Angulus. Serta objek penelitian yang kami ambil itu ada 5 orang. Yang pertama itu ada Bapak Ferdi Anin yang berusia 45 tahun, lalu ada Ibu MP Maningara yang berusia 51 tahun, Ibu Silpa usia 42 tahun, Ibu Berliana berusia 40 tahun, dan ada Kak Jeffrey yang berusia 20 tahun. Untuk pengukurannya sendiri, kami menggunakan 3 metode. Ada metode Reba, metode Rula, dan metode Nordic Body Map. Yang pertama, metode Reba. Metode Reba memungkinkan dilakukan suatu analisis secara bersama dari posisi yang terjadi pada anggota tubuh bagian atas, yakni lengan, lengan bawah dan pergelangan tangan, badan, leher, dan kaki. Metode ini juga mendefinisikan faktor-faktor lainnya yang dianggap dapat menentukan untuk penilaian akhir dari suatu postur tubuh atau posisi yang tidak stabil. Dalam hal ini, perlu disebutkan apakah posisi anggota tubuh bagian atas dilakukan dengan melawan gravitasi, karena faktor gravitasi berkaitan erat dengan posisi tubuh seseorang. Metode Reba ini merupakan suatu alat analisis postural yang sangat sensitif terhadap pekerjaan yang melibatkan perubahan mendadak dalam posisi. Biasanya, sebagai akibat dari penanganan kontainer yang tidak stabil atau tidak terduga. Penerapan metode ini ditujukan untuk mencegah terjadinya risiko cedera yang berkaitan dengan posisi, terutama pada otot-otot skeletal, dan digunakan sebagai peringatan bahwa terjadi kondisi kerja yang tidak tepat di tempat kerja.
Metode ini memungkinkan untuk melakukan penilaian terhadap aktivitas otot yang disebabkan oleh posisi tubuh statis, dinamis, atau karena terjadinya perubahan postur yang tidak terduga atau tiba-tiba. Hasil dari metode ini adalah untuk menentukan tingkat risiko cedera dengan menetapkan tingkat-tingkat korektif yang diperlukan dan melakukan intervensi untuk perbaikan segera. Berikutnya ada metode Nordic Body Map. Metode ini merupakan metode yang digunakan untuk menilai tingkat keparahan severity atau terjadinya gangguan atau cedera pada otot-otot skeletal. Metode penilaian ini sangat subjektif, artinya keberhasilan aplikasi metode ini sangat tergantung dari kondisi dan situasi yang dialami pekerja pada saat dilakukannya penilaian, dan juga tergantung dari keahlian dan pengalaman observer yang bersangkutan. Dalam aplikasinya, metode Nordic Body Map menggunakan lembar kerja berupa peta tubuh. Observasi yang dilakukan secara langsung melalui wawancara atau menanyakan kepada responden pada otot-otot skeletal bagian mana saja yang mengalami gangguan atau kenyerihan atau sakit, atau dengan menunjukkan langsung pada setiap otot skeletal sesuai dengan yang tercantum dalam lembar kerja kuesioner Nordic Body Map. Nordic Body Map ini meliputi 28 bagian otot skeletal pada kedua sisi tubuh kanan dan kiri. Jika metode ini dilakukan hanya untuk beberapa orang pekerja di dalam kelompok populasi kerja yang besar, maka hasilnya tidak valid dan reliable. Berikutnya, kita masuk pada bagian hasil perhitungan dengan menggunakan metode REBA. Di sini, teman-teman bisa melihat bentuk lembar kerja penilaian metode REBA yang terdiri dari 13 langkah, yang mana mengukur bagian tubuh dimulai dari posisi leher, posisi belakang tubuh, posisi kaki, posisi lengan atas, posisi lengan bawah, dan posisi pergelangan tangan. Baik, selanjutnya pada bagian hasil perhitungan, kami mengambil contoh penggunaan metode REBA pada pengukuran posisi kerja seorang penjahit bernama Kak Jeffrey yang berusia 20 tahun, di mana didapatkan hasil sebagai berikut. Berdasarkan lembar kerja penilaian metode REBA, maka langkah pertama untuk posisi leher didapatkan besar sudut saat dilakukan pengukuran menggunakan aplikasi Angulus adalah membentuk sudut 70,2 derajat, dan berdasarkan posisinya maka diberi skor 2. Langkah yang kedua, skor batang tubuh membentuk sudut 40,03 derajat, dan berdasarkan lembar penilaian REBA maka diberi skor 3. Langkah yang ketiga yaitu skor kaki membentuk sudut 95,7 derajat, dan berdasarkan lembar penilaian REBA maka diberikan skor 4. Lalu masuk pada langkah yang keempat, kita menggunakan nilai dari langkah yang pertama sampai langkah yang ketiga untuk menemukan skor tabel A dan dilakukan perhitungan, maka titik temunya adalah nilai 7. Maka didapatkan skor postur A adalah 7. Langkah yang kelima, untuk bagian skor gaya atau beban, kami memberikan nilai 0 karena besar LBS atau singkatan dari satuan berat atau pound dan mengukur berat atau massanya kurang dari 11 LBS. Langkah yang keenam yaitu kita menambahkan nilai langkah yang keempat dan yang kelima. Maka 7 ditambah 0 sama dengan 7. Maka skor A didapatkan yaitu sebesar 7. Selanjutnya, kita masuk pada langkah yang ketujuh. Untuk posisi lengan atas, didapatkan sudut yang terbentuk adalah 117,2 derajat, dan berdasarkan lembar penilaian REBA, maka skor yang diberikan adalah 4. Langkah ke-8, untuk posisi lengan bawah, didapatkan sudut yang terbentuk adalah 60,3 derajat, dan berdasarkan lembar penilaian REBA, maka skor yang diberikan adalah 1. Langkah yang ke-9, untuk posisi pergelangan tangan, didapatkan sudut yang terbentuk adalah 51,7 derajat, dan berdasarkan lembar penilaian REBA, maka skor yang diberikan adalah 2. Langkah yang ke-10,
mencari skor postur pada tabel B. Dengan menggunakan nilai dari angka 7 sampai ke 9, maka titik temunya adalah 5, sehingga skor postur B adalah 5. Langkah ke-11, tambahkan skor pegangan tangan. Karena berdasarkan pekerjaan yang dilakukan, pegangan tangan pekerja dengan mesin jahit tergolong bagus dan pas, maka berdasarkan penilaian Reba diberikan skor 0. Langkah yang ke-12, untuk menemukan skor B, maka tambahkan nilai dari langkah ke-10 dan ke-11 sehingga 5 ditambah dengan 0 sama dengan 5. Maka skor B adalah 5. Langkah yang ke-13 yang merupakan langkah terakhir yaitu cocokkan skor A dan skor B pada tabel C. Maka skor A sama dengan 7 dan skor B sama dengan 5. Maka titik temunya pada tabel C adalah 9. Untuk mendapatkan skor Reba, maka ditambahkan skor aktivitas yaitu sebesar 1 sesuai dengan lembar kerja penilaian Reba. Dari beberapa langkah yang sudah dilakukan, maka didapatkan hasil dari metode Reba pada pengukuran untuk Kak Jeffy adalah skor Reba sama dengan tabel C skor ditambah skor aktivitas. Skor Reba sama dengan 9 ditambah 1 sama dengan 10. Jadi skor Rebanya sama dengan 10. Artinya berdasarkan penilaian Reba, maka skor pengukuran Reba untuk Kak Jeffrey yang merupakan 10 berarti beresiko tinggi, perlu diselidiki dan diterapkan perubahan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan hasil pengukuran menggunakan metode RULA. Nah, untuk metode RULA sendiri sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, dan saya akan menambahkan sedikit terkait dengan pengukuran terhadap postur tubuh dengan metode RULA, di mana pada prinsipnya adalah mengukur sudut dasar, yaitu sudut dibentuk oleh perbedaan anggota tubuh dengan titik tertentu pada postur tubuh yang dinilai. Nah, metode ini harus dilakukan terhadap kedua sisi anggota tubuh kiri dan kanan, di mana membagi anggota tubuh kerja dalam dua segmen yang membentuk dua grup yang terpisah, yaitu grup A meliputi anggota tubuh bagian atas yaitu lengan atas, lengan bawah, dan pergelangan tangan, dan grup B meliputi kaki, badan, dan juga leher. Selanjutnya, skor A dan B dihitung dengan menggunakan tabel dengan memasukkan skor untuk masing-masing postur tubuh secara individu yang didapatkan dari pengukuran sudut yang dibentuk oleh perbedaan anggota tubuh pekerja. Kemudian, total skor ini dapat dimodifikasi tergantung pada jenis aktivitas otot yang terlibat dan pengerahan tenaga selama melakukan pekerjaan, dan didapatkan nilai total. Nah, grand score yang diperoleh merupakan proporsional dari risiko yang terjadi selama pekerjaan berlangsung, sehingga skor tertinggi mengidentifikasikan risiko gangguan otot skeletal yang tertinggi pula. Nah, grand score dibagi kerja dalam tingkat aksi yang dilakukan sebagai pedoman yang dibuat setelah penilaian dengan rentang nilai 1 sampai dengan 4. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat di samping ada contoh lembar kerja penilaian dengan metode RULA. Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa dibedakan menjadi dua grup, di mana grup A itu untuk menemukan posisi lengan atas, lengan bawah, dan juga pergelangan tangan. Kemudian pada grup B itu untuk menentukan posisi leher, kemudian batang tubuh, dan juga kaki. Nah, untuk langkah-langkahnya teman-teman bisa lihat di dalam lembar kerja penilaian menggunakan metode RULA. Di situ sudah dijelaskan
secara jelas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh perhitungan dengan metode Rula. Nah, di sini saya mengambil contoh dari responden pertama kami, yaitu Kak Jeffrey. Nah, beberapa langkah yang kita lakukan, yang pertama itu menemukan posisi lengan atas. Nah, kebetulan beberapa bagian tubuh yang perlu kita identifikasi sudah kami dokumentasikan dengan bantuan aplikasi Angulus. Nah, untuk Kak Jeffrey sendiri, langkah pertama itu posisi lengan atasnya. Kak Jeffrey itu berukuran 117,2 derajat. Jadi termasuk pada bagian gambar nomor 5, teman-teman bisa lihat di lembar kerja penilaian Rula. Jadi jika termasuk di dalam gambar nomor 5 ditambah poin 4. Nah, teman-teman bisa isi di bagian kotak berwarna baby blue atau biru muda, bisa tulis angka 4. Kemudian di sini ada tambahan sedikit, jika bahu diangkat itu ditambah 1. Kemudian jika lengan ditopang atau pekerja bersandar maka dikurangi 1. Kebetulan di sini Kak Jeffrey bahunya tidak diangkat dan juga tidak bersandar, maka tidak ditambah 1 ataupun dikurangi 1. Kemudian langkah yang kedua itu menemukan posisi lengan bawah. Di sini posisi lengan bawah Kak Jeffrey itu berukuran 60,3 derajat dan masuk pada gambar yang kedua. Jadi poinnya 2, teman-teman bisa isi di kotak berwarna merah. Kemudian langkah yang ketiga itu menentukan posisi pergelangan tangan. Pergelangan tangan Kak Jeffrey sendiri berukuran sudutnya berukuran 51,7 derajat. Kemudian pergelangan tangan Kak Jeffrey itu tertekuk dari garis lurus, jadi poinnya 3, kemudian ditambah dengan 1. Kan tadi ini sudut pergelangan tangan Kak Jeffrey itu poinnya 3, kemudian ini jika pergelangan tangan tertekuk dari garis tengah tambahkan 1. Nah, untuk pergelangan tangan Kak Jeffrey sendiri itu tertekuk ke bawah, jadi poinnya ditambah 1, jadi poinnya 4. Untuk langkah ketiga ini poinnya teman-teman bisa isi di kotak yang berwarna kuning lah. Kemudian untuk langkah yang keempat menentukan posisi pergelangan tangan atau putaran pergelangan tangan. Nah, di sini ada 2 opsi. Jika pergelangan tangan terpelintir pada jarak menengah itu ditambah 1. Kemudian jika pergelangan tangan berada pada atau mendekati ujung jangkauan itu ditambah 2. Nah, kebetulan di sini tangan Kak Jeffrey mendekati jangkauan, yaitu mesin jahit sendiri, jadi ditambah punya 2. Teman-teman bisa isi di kotak berwarna biru agak terang. Kemudian sesudah dapat poin-poin tersebut, kita masukkan ke dalam tabel A. Teman-teman bisa lihat tabel A ini, mana kita sesuaikan sesuai dengan warna-warna yang ada. Misalnya yang langkah pertama warna baby blue, akan poinnya 4. Teman-teman bisa beri tanda, bisa lingkar di angka yang keempat, begitu seterusnya. Untuk skor lengan bawah yang berwarna merah, teman-teman bisa lingkar angka nomor 2 yang di bagian 4 ya teman-teman, bukan yang di 2.
miliknya 1, 2, 3, 5, 6, tapi angka 2 di bagiannya 4 yang angka pertama tadi teman-teman bisa beri tanda. Kemudian untuk kotak angka ketiga yang berwarna kuning kan poinnya 4, teman-teman bisa beri tanda di angka 4. Kemudian untuk poin angka keempat itu teman-teman bisa beri tanda di bagian warna biru terang nih, tapi di bagian yang keempat di bagian words twist teman-teman bisa beri tanda di angka 2 di bagian 4 twist score. Nah setelah itu teman-teman bisa menarik garis lurus atau menentukan titik temunya dari angka 2 temu 2. Nah di sini titik temunya itu berada pada angka 5. Nah untuk tabel A hasilnya itu 5. Nah kemudian kita lanjut pada langkah yang kelima, itu menentukan skor postur pada tabel A. Tabel A ini yang sudah kita tentukan, di mana titik temunya itu 5, kemudian skor postur A nya kita taruh angka 5, jadi poinnya itu 5. Kemudian selanjutnya langkah ke-6, tambahkan skor penggunaan otot. Jika postur tubuh sebagian besar statis atau diulangi 4 kali per menit, maka ditambah 1. Jadi poinnya untuk angka 6 itu 1, teman-teman bisa isi pada kotak yang tersedia. Kemudian untuk langkah selanjutnya gaya atau beban. Nah untuk penjahit sendiri tidak ada gaya atau beban, jadi nilainya 0. Selanjutnya kita masuk pada bagian grup B, itu untuk menentukan bagian leher, batang tubuh, dan juga kaki. Untuk bagian B, langkah selanjutnya itu menentukan posisi leher. Nah untuk Kak Jeffrey sendiri ukuran lehernya itu sebut ukuran lehernya itu 70,2 derajat, jadi masuk pada ukuran gambar ketiga lebih dari 20 derajat, jadi poinnya 3. Karena leher Kak Jeffrey tidak tertekuk, jadi tidak ditambahkan dengan angka 1. Untuk poin 3 nya teman-teman bisa isi pada kotak yang tersedia yang berwarna jingga. Kemudian langkah selanjutnya menemukan posisi batang atau tubuh, dimana Kak Jeffrey sendiri ukuran batang tubuhnya itu sebesar 40,3 derajat, jadi masuk pada gambar nomor 3, jadi agak bungkuk pada saat menjahit. Kemudian langkah selanjutnya untuk menentukan ukuran kaki. Nah jika tungkai dan kaki ditopang maka ditambah 1, jika tidak ditambah 2. Dan kebetulan untuk penjahit sendiri kakinya ditopang di pedal, jadi poinnya 1. Selanjutnya kita langsung isi di tabel B, itu tabel posture score, dimana untuk teman-teman bisa sesuaikan dengan warna yang ada. Misalnya untuk posisi leher tadi berpoin 3 dan berwarna jingga itu poinnya 3, teman-teman bisa lingkar di kolom yang berwarna jingga di angka 3 dan begitu. Selanjutnya untuk legsnya dia, teman-teman bisa isi atau bertanda pada poin 1 di bagian 3, jadi titik temunya itu di angka 4. Selanjutnya mencari skor
tabel B. Jadi hasil daripada tabel B yang telah kita analisis tadi, kita isi di bagian kotak yang tersedia. Kemudian langkah selanjutnya itu tambahkan skor penggunaan jika postur tubuh sebagian besar statis atau ditahan lebih besar dari 10 menit, atau jika tindakan berulang terjadi 4 kali per menit, maka poinnya ditambah 1. Jadi di kolom yang tersedia ini teman-teman beri poin 1. Kemudian langkah selanjutnya kita jumlahkan poin dari tabel B tadi dengan skor penggunaan. Jadi hasilnya 5. Dan juga untuk skor gaya dan beban seperti yang sudah saya katakan tadi, penjahit sendiri gaya atau bebannya itu 0, jadi poinnya juga 0. Kemudian langkah selanjutnya untuk skor batang tubuh dan juga kaki, skornya itu 5. Selanjutnya kita masuk pada tabel C yang terakhir, dimana tadi kita sudah dapat bahwa skor pergelangan tangan dan juga lengan atas ataupun lengan bawah yang berwarna ungu ini poinnya 6. Nah, pada tabel B untuk doors atau arm score kita beri tanda pada angka 6 karena hasilnya tadi 6. Kemudian untuk bagian neck, trunk, dan leg score juga kita beri tanda pada nomor 5 karena tadi hasilnya 5. Kemudian kita tarik garis lurus dan didapat titik temunya itu di angka yang ke-6. Jadi untuk Kak Jeffrey sendiri untuk penilaiannya itu termasuk pada penyelidikan lebih lanjut karena poinnya 6. Selanjutnya kita masuk pada pengukuran dengan menggunakan metode Nordic Body Map. Untuk pengukuran dengan menggunakan metode ini, kita menggunakan kuesioner yang terdiri dari 28 pertanyaan terkait dengan masalah-masalah atau keluhan-keluhan muskuloskeletal yang dialami oleh para pekerja selama melakukan pekerjaan. Jadi pada metode ini kita melakukan wawancara terhadap para pekerja terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di dalam kuesioner. Lalu dari jawaban yang diberikan oleh para pekerja akan kita kategorikan ke dalam 4 kategori, di mana apabila para pekerja menjawab tidak sakit, kita kategorikan ke dalam pilihan A, sedikit sakit pada pilihan B, sakit pada pilihan C, dan sangat sakit pada pilihan D. Untuk jawaban yang ada akan kita berikan skor juga. Untuk jawaban tidak sakit kita berikan skor 1, sedikit sakit kita berikan skor 2, sakit kita berikan skor 3, dan sangat sakit kita berikan skor 4. Sebagai contoh dapat dilihat pada layar, itu adalah salah satu contoh dari kuesioner Nordic Body Map pada salah satu responden atas nama Kak Jeffrey, di mana Kak Jeffrey menjawab tidak sakit untuk bagian leher atas, leher bawah, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas kiri, lengan atas kanan, dan juga punggung, sehingga kita boleh tambahkan skor 1 untuk masing-masing bagian. Lalu untuk bagian pinggang Kak Jeffrey menjawab sakit, sehingga kita tambahkan skor 3. Lalu untuk bagian pinggul Kak Jeffrey menjawab sedikit sakit, sehingga kita boleh tambahkan skor 2 untuk masing-masing bagian. Lalu pada bagian sudut kiri, siku kanan, lengan bawah kiri, lengan bawah kanan, pergelangan tangan kiri, pergelangan tangan kanan, tangan kiri, dan juga tangan kanan Kak Jeffrey menjawab tidak sakit, sehingga kita boleh berikan skor 1 untuk masing-masing bagian. Pada bagian paha kiri dan paha kanan Kak Jeffrey menjawab sakit, sehingga kita boleh tambahkan skor 3 untuk masing-masing bagian. Serta jawaban tidak sakit untuk bagian lutut kiri, lutut kanan, betis kiri, betis kanan, pergelangan kaki kiri, pergelangan kaki kanan, serta kaki kiri dan juga kaki kanan, sehingga kita boleh tambahkan skor 1 untuk masing-masing bagian. Sehingga untuk hasil pengukuran Nordic Body Map untuk Kak Jeffrey diperoleh nilai 36. Selanjutnya kita masuk pada hasil perhitungan dengan menggunakan metode Reba dan juga Rula. Untuk hasil pengukuran dengan menggunakan metode Reba, dapat dilihat bahwa Kak Jeffrey memperoleh skor tertinggi dengan nilai 10, lalu diikuti Ibu MP dengan nilai 9, dan diikuti oleh para pekerja lain dengan nilai 8. Sedangkan untuk hasil pengukuran dengan menggunakan metode Rula, dapat dilihat bahwa Kak Jeffrey, Ibu MP, dan juga Ibu Berliana memperoleh nilai tertinggi yaitu 6,
diikuti Pak Ferdi dengan skor 5 dan Ibu Silpa dengan skor 4. Untuk pengklasifikasiannya, untuk skor EBA, apabila memperoleh skor 1 itu masuk dalam resiko yang dapat diabaikan, skor 2-3 itu masuk dalam resiko rendah sehingga perubahan itu mungkin diperlukan. Lalu untuk skor 4-7 itu masuk dalam kategori resiko sedang sehingga perlu penyelidikan lebih lanjut dan juga segera terapkan perubahan. Lalu untuk skor 8-10 itu termasuk dalam kategori resiko tinggi sehingga perlu penyelidikan dan juga terapkan perubahan. Dan untuk yang memperoleh skor lebih dari 10 itu termasuk dalam klasifikasi resiko sangat tinggi sehingga perlu untuk terapkan perubahan. Sedangkan untuk skor RULA, pengklasifikasiannya sebagai berikut. Untuk skor 1-2 itu masuk dalam postur yang dapat diterima. Skor 3-4 itu perlu penyelidikan lebih lanjut dan mungkin diperlukan perubahan. Lalu untuk skor 5-6 itu perlu penyelidikan lebih lanjut dan juga segera terapkan perubahan. Serta skor 7 itu perlu penyelidikan dan juga terapkan perubahan. Dapat dilihat bahwa untuk hasil pengukuran menggunakan metode REBA itu rata-rata pekerja masuk dalam kategori resiko tinggi yang mana perlu penyelidikan dan juga terapkan perubahan. Sedangkan untuk hasil pengukuran dengan menggunakan metode RULA, rata-rata para pekerja perlu penyelidikan lebih lanjut dan juga segera terapkan perubahan. Sedangkan untuk Ibu Silpa itu mungkin diperlukan perubahan. Untuk hasil pengukuran dengan menggunakan metode Nordic Body Map, diperoleh Kak Jeffrey skornya 36, Ibu MP 34, Ibu Berliana 35, Bapak Ferdi 34, dan Ibu Silpa 31. Untuk klasifikasinya, skor 28 itu termasuk tidak sakit, skor 29-57 itu agak sakit, skor 58-86 itu masuk dalam pengklasifikasian sakit, dan skor lebih dari 86 itu masuk dalam kategori sangat sakit. Untuk hasil perhitungan yang ada, dapat dilihat bahwa semua pekerja yang ada itu masuk dalam kategori agak sakit.